Kini, setiap kali orang melewati desa Sukamaju, mereka selalu berhenti sejenak di warung itu. Bukan hanya untuk kopi dan gorengan, tapi untuk sepotong cerita tentang kasih, perjuangan, dan keikhlasan. Dan di sudut warung, Bu Rini masih duduk, menyapa setiap orang dengan senyum yang sama seperti dulu. Udara pagi di desa Sukamaju selalu membawa ketenangan. Burung-burung berkicau dari atas pohon jambu di halaman, dan aroma nasi uduk dari dapur kecil Bu Rini mulai menyeruak ke jalanan. Seperti biasa, ia bangun pukul 4 pagi. Dengan tangan yang sudah terbiasa dengan panasnya kukusan, ia menyiapkan dagangan sambil bersenandung pelan. Bu, nggak usah masak terlalu banyak. Kemarin aja masih sisa, kata Bayu, sambil mengenakan seragam sekolahnya yang mulai lusuh. Bu Rini hanya tersenyum. Rezeki nggak diukur dari sisa, nak. Kadang yang penting kita siap dulu. Tuhan yang atur siapa yang datang. Bayu mengangguk, walau dalam hati ia sering heran bagaimana ibunya bisa tetap setegar itu. Mereka hidup dari hasil jualan yang tak seberapa, tapi Bu Rini selalu tenang. Ia tak pernah marah, tak pernah mengeluh. Saat sinar mentari menembus celah pohon kelapa, satu persatu pelanggan datang. Ada Pak Suro yang suka ngopi sambil bercerita, ada anak-anak sekolah yang mampir beli gorengan. Suasana hangat itu menjadi denyut kecil kehidupan di ujung jalan desa. Hari itu hujan deras mengguyur sejak subuh. Langit gelap, angin bertiup kencang, membuat warung kayu kecil Bu Rini tampak goyah. Tapi ia tetap menyalakan tungku, membuat kopi panas dan menata kursi seadanya. Tak lama kemudian, suara motor berhenti di depan warung. Seorang pemuda berjaket kulit, basah kuyup, mendorong motornya yang mogok. Nafasnya terengah, tapi matanya lega saat melihat warung itu. Ibu jual kopi, tanyanya dengan suara gemetar. Jual, nak, duduk dulu, panaskan badanmu, aku buatkan kopi, biar hangat. Pemuda itu duduk, menatap Bu Rini yang sibuk menyeduh kopi dan menyajikan gorengan tanpa diminta. Ia ingin membayar, tapi Bu Rini menolak. Nanti aja, kalau sudah reda hujannya, katanya lembut. Namanya Andra, mahasiswa dari kota yang tersesat karena salah jalan menuju lokasi penelitian. Hari itu hujan membuatnya terdampar di warung kecil yang akan ia kenang selamanya. Sejak kejadian itu, Andra sering datang ke warung Bu Rini. Kadang untuk sekadar minum kopi, kadang untuk membantu Bayu belajar. Ia merasa nyaman di sana, seperti menemukan rumah kedua. Suatu sore, Andra memperhatikan papan warung yang mulai rusak. Besoknya, ia datang membawa papan kayu baru bertuliskan, "Warung Bu Rini, hangatnya bukan cuma di kopi." Bu Rini terharu hingga meneteskan air mata. Ia tak menyangka ada orang yang begitu peduli. Sejak saat itu, warung Bu Rini makin dikenal. Warga desa dan bahkan orang-orang dari luar kota sering mampir. Warung itu bukan lagi sekadar tempat makan, tapi tempat berbagi cerita, tawa, dan pelajaran hidup. Namun kehidupan tak selalu seindah pagi di warung kecil itu. Suatu hari, kabar buruk datang, tanah tempat warung Bu Rini berdiri akan dijual oleh pemilik lahan. Ia diminta pindah dalam waktu sebulan. Bayu marah, merasa semua kerja keras mereka akan sia-sia. Tapi Bu, ini kan satu-satunya tempat kita. Kalau pindah, pelanggan juga hilang. Bu Rini hanya menatap langit sore, lalu berkata lirih. Yang memberi rezeki bukan tempat, nak. Tapi Tuhan, kita ikhlas dulu, nanti jalan akan terbuka. Malam itu, Bu Rini berdoa lama sekali. Dalam diam, ia menangis. Namun ia tetap bangun esok pagi, menyiapkan dagangan seperti biasa. Tidak ada yang berubah kecuali kekuatan hatinya yang semakin besar. Beberapa minggu kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah mereka. Ternyata Andra datang bersama beberapa dosen dari universitasnya. Ia membawa kabar gembira, mereka ingin membuat proyek warung literasi desa, dan ingin menjadikan warung Bu Rini sebagai tempat utamanya. Bu Rini tak mampu menahan tangis. Lahan baru pun disediakan tak jauh dari tempat lama, dan semua warga bergotong royong membangunnya. Warung Bu Rini bukan hanya hidup kembali, tapi menjadi pusat kegiatan masyarakat tempat anak-anak belajar, orang tua bercengkerama, dan semua orang merasa diterima. Bayu akhirnya lulus kuliah dengan beasiswa, dan saat ia berdiri di depan banyak orang memberi pidato wisuda, kalimat pertamanya adalah, "Saya belajar tentang makna hidup, bukan di sekolah, tapi di warung kecil ibu saya, tempat di mana kehangatan lebih berharga dari sekadar uang." Tahun demi tahun berlalu, warung Bu Rini kini tak lagi sekadar tempat makan,
tapi juga jadi simbol kehidupan bagi warga desa Sukamaju. Di dinding warung tergantung banyak foto, anak-anak yang belajar di sana, para mahasiswa yang pernah mampir, dan tentu saja, foto Bayu saat wisuda, satu-satunya foto berbingkai kaca yang selalu dibersihkan Bu Rini setiap pagi. Bayu kini bekerja di kota sebagai pegawai di sebuah perusahaan kecil. Namun setiap akhir pekan, ia selalu pulang. Ia duduk di bangku panjang warung itu, memandangi ibunya yang kini mulai beruban dan jalannya pelan. "Bu, udah waktunya ibu istirahat," kata Bayu lembut. Bu Rini tersenyum. "Kalau ibu berhenti, siapa yang nyambut orang yang datang ke sini, Nak? Mereka udah kayak keluarga." Bayu terdiam. Dalam hatinya, ia tahu, warung itu bukan hanya milik ibunya, tapi juga milik banyak hati yang telah merasakan hangatnya. Suatu sore, hujan turun pelan-pelan. Bayu menerima telepon dari tetangga, ibunya jatuh pingsan di warung. Tanpa pikir panjang, ia pulang malam itu juga. Di rumah, ia melihat ibunya terbaring lemah, wajahnya pucat tapi tetap tersenyum saat melihat anaknya datang. "Bayu, maaf ya, ibu nggak kuat berdiri lama tadi. Mungkin kecapean," ucapnya pelan. Bayu menggenggam tangan ibunya erat. "Bu, mulai sekarang biar Bayu aja yang jaga warung. Ibu istirahat." Ya, beberapa hari kemudian, dokter datang dan mengatakan Bu Rini mengalami kelelahan berat dan harus banyak beristirahat. Bayu merasa bersalah. Selama ini ia terlalu sibuk mengejar pekerjaan di kota, lupa bahwa waktu dengan ibunya tak bisa diulang. Sejak hari itu, Bayu memutuskan untuk tinggal di desa, meninggalkan pekerjaannya. Ia meneruskan warung itu, bukan sekadar berdagang, tapi menjaga warisan cinta yang ibunya tanam selama ini. Dengan ide dan semangat muda, Bayu mulai mengubah warung itu sedikit demi sedikit. Ia tetap mempertahankan nuansa lamanya, tapi menambah sentuhan baru, rak buku kecil di pojok, tempat anak-anak membaca sambil menunggu orang tua mereka. Ia juga menambahkan menu baru, kopi Bu Rini, resep racikan ibunya yang manisnya pas dan aromanya khas. Warung itu kembali ramai, bukan karena tampilan barunya, tapi karena Bayu berhasil mempertahankan satu hal yang paling penting, kehangatan. Bu Rini yang sudah mulai membaik, setiap pagi duduk di kursi bambu sambil memandangi anaknya bekerja. Kadang ia menatap langit sambil berbisik, "Alhamdulillah, anakku sudah jadi orang baik." Suatu pagi, saat membersihkan laci lama di warung, Bayu menemukan sebuah amplop kuning. Tulisannya rapi dan halus, dengan tinta yang sudah agak pudar. "Untuk Bayu, jika suatu hari ibu tak lagi bisa menyeduh kopi." Bayu membuka surat itu dengan tangan gemetar. "Nak, kalau suatu hari ibu sudah nggak bisa lagi buka warung, tolong jaga tempat ini. Bukan karena dagangannya, tapi karena setiap cangkir kopi di sini punya cerita. Ibu ingin orang-orang tetap bisa pulang ke tempat ini, merasa diterima tanpa harus ditanya siapa mereka. Dan kalau kau rindu ibu, datanglah ke warung, seduh kopi, hirup aromanya, karena disitulah ibu akan selalu ada." Air mata Bayu jatuh, tanpa bisa ditahan. Ia lipat surat itu dengan hati yang sesak, bukan karena kehilangan, tapi karena rasa cinta yang begitu besar tersisa di tiap kata. Beberapa tahun berlalu, Bayu kini sudah menikah dan memiliki anak. Warung Bu Rini tetap berdiri, kini berganti nama menjadi Warung Rini dan Bayu. Tapi di bawah nama itu, ia tambahkan kalimat kecil yang tak pernah berubah. Hangatnya bukan cuma di kopi. Setiap pagi, suara anak kecil terdengar di sana, berlarian di sekitar meja, tawa pelanggan masih sama, dan aroma nasi uduk khas Bu Rini tetap memenuhi udara. Dan di pojok warung, foto Bu Rini tersenyum lembut di dalam bingkai kayu. Seolah berkata, "Aku nggak pernah benar-benar pergi, Nak. Aku ada di setiap kopi yang kau seduh dengan cinta." Kadang, cinta tidak diukur dari besar kecilnya rumah, atau banyak sedikitnya harta. Tapi dari seberapa tulus kita menjaga, memberi, dan meneruskan kebaikan, bahkan dalam hal yang paling sederhana. Warung Bu Rini, mungkin hanya warung kecil di ujung jalan. Tapi dari tempat itulah, 3 generasi belajar tentang arti ketulusan, perjuangan, dan cinta yang tak pernah lekang oleh waktu. Karena sejatinya, kehangatan tidak selalu datang dari secangkir kopi, tapi dari hati yang rela berbagi, tanpa pamrih. Terima kasih telah menonton. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan agar lebih banyak orang mengingat bahwa kebaikan sekecil apapun, tetap akan meninggalkan jejak yang indah.